Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Hanifah Arfiani. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 10. Di sini saya akan melakukan pra-observasi dengan teman sejawat saya bernama Kurniati, guru produktif tata busana. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iva. Terima kasih, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa saya ajak pra-observasi di sini ya Bu Nia. Izinkan saya untuk mensupervisi Bu Nia di dalam kelas nanti. Tujuan saya di sini untuk melakukan pra-observasi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi Bu Nia saat mengajar di kelas. Siap. Jadi sebelum saya supervisi di dalam kelas, izinkan saya untuk pra-observasi terlebih dahulu agar Bu Nia nanti percaya diri dan lebih mantap saat menyampaikan di dalam kelas saat saya supervisi nanti. Ya, saya mulai ya. Yang saya mau tanyakan Bu Nia, apa tujuan pembelajaran yang Bu Nia ingin sampaikan di kelas nanti pada anak-anak? Oke, terima kasih. Untuk tujuan pembelajarannya, seperti yang biasa kita buat modul sebelum pembelajaran, itu untuk pertemuan minggu-minggu ini. Itu nanti kita akan membuat perencanaan proyek busana dalam pembuatan penyusunan koleksi busana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu tujuan pembelajarannya itu anak-anak diminta untuk mempresentasikan dari proyek pembuatan penyusunan koleksi. Oh ya, jadi nanti anak-anak diminta mengetahui koleksi busana dan anak-anak suruh mempresentasikan gitu ya. Lalu area pengembangan apa yang ingin dicapai Bu Nia dalam pembelajaran ini? Untuk pengembangan yang ingin saya kembangkan itu sesuai kejuruan, itu memang lebih banyak di keterampilan. Tapi kita juga tidak boleh lepas dari pengetahuannya itu sendiri, yang mana nanti dari sisi pengetahuannya anak akan diberikan pengetahuan tentang mood board. Mood board design, caranya nanti dari pemahaman mood board itu sendiri apa, inspiration board itu apa, dan storyboardnya itu apa. Jadi anak nanti akan menggali ide dari pengetahuan yang sudah disampaikan tentang mood board itu sendiri. Nah, setelahnya nanti dari sisi keterampilannya saya ambil dari hasil mood boardnya itu sendiri, karena anak praktek untuk mengumpulkan koleksi, nanti hasilnya dipresentasikan secara kelompok. Oke, bagus sekali ya. Kelompok. Baik, bagus sekali rancangan Bu Nia untuk pembelajaran ini. Terus untuk pembelajaran ini yang ingin disampaikan Bu Nia dari strategi pembelajaran, dari strateginya apa, modelnya apa, metodenya apa, itu apa kira-kira Bu Nia? Berbicara tentang strategi, model, dan metode, itu pada intinya di era merdeka, kurikulum merdeka ini kan kita memang harus berpusat ke peserta didik. Nah, jadi sesuai dengan kurikulum merdeka itu untuk strateginya, untuk pendekatannya PJBL atau Project Based Learning, banyak cenderung ke praktek. Dan untuk metodenya itu sendiri dalam mengajar itu ya kita menggunakan sintak dari PJBL itu sendiri, seperti adanya perencanaan, penyusunan jadwal, sampai nanti kurun waktu untuk pengumpulan tugas dan mempresentasikannya. Oke, jadi tadi strateginya berpusat kepada siswa, yaitu terus model pembelajaran BJBL, Project Based Learning, ya. Terus nanti model metodenya menggunakan sintaknya PJBL gitu. Jadi strateginya Bu Nia itu sudah berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional ya dari anak. Kalau dari pekerjaan kelompok itu nanti memang secara otomatis akan membangun dari kompetensi sosial emosional si anak itu sendiri. Bagus. Dengan Project Based Learning tadi, bagaimana media yang digunakan Bu Nia saat pembelajaran di kelas nanti? Kalau biasanya untuk media pembelajaran
saya cenderungnya ke audiovisual. Jadi nanti anak-anak kan memang lebih senangnya nonton sambil dengerin. Iya. Jadi lebih nyantel katanya seperti itu. Dari mood boardnya itu juga audiovisual medianya. Cuma nanti untuk di prakteknya saya lebih memberikan contoh atau fragmen busana jika nanti memang diperlukan anak-anak untuk membuat contoh produknya seperti ini, contoh busana dengan penjelasan ini apa. Jadi tidak menghindari kemungkinan saya menggunakan contoh fragmen juga atau benda secara visual. Terus wow, menarik ya kayaknya ya nanti di kelas ya pembelajarannya ya, karena sudah audio visual dengan anak-anak menonton video, terus Bunia juga memperlihatkan fragmen-fragmennya kepada anak-anak, jadi anak-anak akan lebih komplit nanti informasi yang disampaikan ya, yang disampaikan, terus anak-anak lebih apa ya, antusias. Ya, gitu. Menurut Bunia, rencana yang sudah disampaikan ini mau dilaksanakan pada hari apa, terus tanggal berapa, jam berapa gitu. Ya, kalau sesuai perencanaan itu karena untuk penyusunan koleksi itu di minggu-minggu awal, jadi ya untuk minggu ini mungkin bisa, dan untuk TP pertama bisa minggu ini, untuk TP yang kedua atau tujuan pembelajaran yang kedua itu bisa eksekusi minggu depan. Oh ya, berarti kira-kira ini kalau saya nanti observasi di kelas nih, hari apa ya, mau hari untuk pelajarannya Bunia nanti? Kalau ini Senin kita sudah berjalan, mungkin bisa Rabu. Oh, Rabu. Karena jadwalnya yang dari produktif dari kurikulum itu kan saya Senin, Selasa, Rabu. Jadi mungkin Rabu sudah. Jam berapa ya Bunia kira-kira? Untuk KBM-nya itu saya jam 9. Jam 9. Iya. Oke, nanti kita bertemu di hari Rabu jam 9. Saya izin untuk supervisi, G. Siap. Oke, saya izin Bunia setelah kita nanti melakukan observasi di dalam kelas. Saya juga meminta waktunya Bunia juga untuk bisa pasca observasi dengan pengajar praktek saya nanti. Ya. Jadi Bunia sudah siap ya. Nanti kita juga akan melakukan tanya jawab juga setelah kita observasi di dalam kelas. Nanti kita pasca dengan PP saya nanti saat datang ke sekolahan. Penggih. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, apa yang Bunia dapatkan dari hasil perbincangan kita pada pagi hari ini? Alhamdulillah, untuk saya juga berterima kasih kepada Bu Iva, saya nih yang diberi kesempatan untuk supervisi, jadi sekaligus untuk mengkoreksi diri saya sendiri, juga mengingatkan nanti jika ada hal-hal yang mungkin kurang, baik dari itu pas pra-observasi ataupun saat observasi ataupun setelahnya, itu saya juga teringat kembali apa yang akan saya lakukan dan mungkin juga mohon kritik dan sarannya. Oke. Bunia, jadi Bunia sudah menyampaikan dari tujuannya Bunia tadi apa, metodenya apa, strateginya apa, area pengembangannya yang mau disampaikan apa, model pembelajarannya seperti apa, media juga yang digunakan seperti apa, sudah Bunia ini kan. Jadi insya Allah nanti Bunia di dalam kelas saya berharap sudah mantap dan percaya diri saat menyampaikan dalam kelas ya. Baik Bunia, terima kasih waktunya untuk hari ini. Sama-sama. Maaf apabila saya ada kesalahan saat pra observasi ini. Sama-sama, saya juga nanti kalau ada kurang-kurangnya ya bisa saling memberikan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih Bunia. Demikian pra observasi saya Iva dengan teman sejawat saya Bu Kurniawati. Kita bertemu di observasi di hari Rabu di jam 9. Dadah, Assalamualaikum. Afisa Kalula sakit. Sudah ada surat isinya? Alfiana? Afriana? Fitri
Oke. Untuk biaya, saya sebentar. Untuk biaya kali ini dipimpin sama teman kalian, Jessica. Silakan diskusikan dulu. Seperti apa? Saya senang, hidup, sehat, bersemangat. Yang tinggi, yang tinggi. Materi yang lalu untuk moodboardnya, tujuan kita mempelajari moodboard itu kita agar dapat menyusun koleksi secara kelompok. Nah, yang kedua itu kita nanti akan melaksanakan penyusunan koleksi busana secara kelompok. Nah, untuk kelompok 1 coba mencari yang tinggi, ada semua ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Jepang. Kelompok 5. Korea. Oh, kelompok 5 yang Jogja. Ada semua ya? Oke. Moodboardnya yang sudah mengerjakan nanti bisa dipresentasikan di depan ya. Kemarin untuk moodboardnya itu kan kita sudah membagi sesuai budaya di masing-masing negara ya. Kita ambilnya yang tema budaya negara masing-masing. Kita ambil kemarin Belanda, kemudian Indonesia, kita ambil kemana? Jogja. Terus Jepang. Oke, untuk untuk hari ini yang siap mempresentasikan hasil moodboardnya dan hasil desainnya itu monggo kelompok mana dulu? Oke, Belanda, silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok Belanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Belanda ingin mempresentasikan hasil moodboard dan desain kami. Untuk berikutnya siapa yang menunjukkan? Itu adalah tema dulu. Ini di latihan duduk pasien style family romantis. Lo warna Item produknya. muslim pasien hijau. Akan dipresentasikan hasil desainnya dari moodboard kelompok. Ini desain saya. Bisa dijelaskan detailnya? Jenis titri kain polos dan motif. Ya. Lipit hedat, motif tali. Dan Bahannya?
bahannya kain polos dan motif kotak-kotak. kotak. Oke. Next. Ini hasil Apa hasil desain? desain saya. Terdapat outer dan inner. Ada di atasnya ada vest, lengan bishop, sama bawahan ruffle. Oke, itu saja. Next. Ini desain saya terdiri dari lengan bishop, ruffle di bagian dada, dan lapisan kancing. Ada juga sapu bermotif dan ruffle di bawah motif. Sudah. Selanjutnya. Ini desain saya terdiri dari lengan bishop, obi, bawahnya rok double layer, terus atasnya ada kup. Oke. Itu saja detailnya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak mungkin bisa diakhiri presentasinya. Terima kasih sudah berkomunikasi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok dan semuanya. Silakan kalian duduk berkelompok sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Korea. Kelompok Belanda. Di sini kok ada banyak sekali kelompok mana? Mana dan oke, silakan dibuka dulu boardnya dan desainnya. Ini yang mau cek satu per satu. Dan ini England ya Mbak. England. Apa yang dikasih? Misalnya kalau yang tadi Cina kan the red line. Resminya temanya nanti diganti atau dikasih judul apa bentuknya seperti itu ya. Untuk penggunaan warnanya apa ini? Coklat, putih, sama hitam. Oke, untuk hitamnya nanti gimana? Apa? Ini kalau Oke, yang ini hitam, cara gimana? diminta ini Oke, ini sama di hitam. sampingnya. Jadi kalau membuat terus covernya ada, jadi lebih kelihatan hidup toh. Kemudian nanti oke, sudah bagus. Lanjut. Ini tadi sudah tak ini untuk temanya itu the red light, lampu merah. Bukannya nih ya traffic light ya, lampu merah. Nah, ini coba bisa perbaiki nanti di copy red light. Kemudian temanya itu Chinese Culture, judulnya red light, inspirasinya pernak-pernik Imlek. Dan ini kan lebih cenderungnya ke suasana hari raya. Kan ada lampion, ada kipas, ada balon. Nah, yang ini itu kamu inspirasinya dari mana? Apa namanya? Yang Nah, gembung. Nah, kimononya ini ya. Kimononya ini ya, lengannya. lengannya itu dapat dari yang fotonya kayak Lampion. ya kan lampion bentuknya yang Oke. Jadi ini mungkin yang bagian gambarnya itu nanti sini agak ini aja siut, tapi yang bagian lengan dia mengembang. Nah, di sini otomatis kan dia tergerak. Ini jadi kalau ada mansetnya ini namanya lengan beliau. Jadi dia lebih rapi, lebih kelihatan hidup gambarnya. Ini kan kelihatan seperti ini. Oke, boleh dilanjutkan. Lanjut untuk yang kelompok kerja, kelompok kerja. Oke, ini bisa
desainnya. Moodboardnya mana? Moodboardnya? Moodboard Jogja yang ada gambar kebayanya. Ini desainnya ini bagus banget. Tinggal nanti diaplikasikan. Bahannya berarti warnanya cenderungnya hitam, coklat, Putih. putih. Ini. Oh, inspirasinya dari ini apa ini namanya? Makanan apa ini? Dodol. Dodol apa wingko? Dodol. Beda ya. Dodol sama wingko itu beda ya. Ini warna-warninya. Oke, bagus. Ini storyboardnya kurang judulnya mas. Nanti tolong ditambahkan judulnya apa. Kalau kemarin dari contohnya itu kan itu yang jelas beta. Yang ini nanti pakainya tanpa kan. Nah, nanti tambahin judulnya nanti misalnya Beautiful of Jogja gitu misalnya, atau apa gitu. Temanya Indonesia betul. Nah, style apa ini? Stylenya itu nanti diperbaiki ya. Stylenya itu misalnya ini alirannya karena busananya lebih ke feminim atau art of beat seperti yang Bunia Jalan kemarin, looknya itu seperti apa, atau klasik elegan ya. Cenderungnya kan ini klasik, tahun busananya kan cenderungnya inspirasinya dari kebaya. Kebaya kan model pakem tuh, jadi lebih klasik gitu kan. Ini tetap benerin, oke, bagus. Terus yang ini, berarti ini bahan polosnya ini nanti apa ini? Hitam atau apa? Ini oke, ini hitam. Ini yang Ahmad Jawan hitam. Sama ini ya. Tuh. Saya rubah. Oh gitu, ya. Boleh dibalik. Ini nanti kamu kasih keterangan dari moodboard ini. Coba moodboardnya taruh sini. Mati. Nah ini tuh namanya cape ya. Ini cape, ini namanya nanti di desain produksinya lengannya lengan suai. Terus ini namanya pias. Tahu pias ya? Pias itu terbagi menjadi 3. Ini motif, polos dan motif. Ini nanti adalah serif. Paham nanti untuk serif itu seperti apa? Kamu bisa searching di Google. Untuk saran jahitnya juga banyak. Yang ini namanya date itu kutu Bali. Ya. Oke, nanti ini ditambahkan judul saja. Terus detail-detailnya ini tolong sesuai dengan yang di contohnya Bunia. Ya, stylenya nanti diperbaiki dari kanvanya. Oke, dah. Baik anak-anak semuanya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah, apa yang sudah kita pelajari pada pagi sampai siang hari ini? Moodboard. Membuat moodboard sudah mulai paham dan terbuka. Paham. Oke, apa lagi yang kita kerjakan? Membuat storyboard. Kemudian apa lagi? Inspiration board. Jadi dari apa yang kalian kerjakan, insya Allah nanti kalian akan lebih tertata kembali apa yang akan kita kerjakan di proyek selanjutnya. Nah, terkait proyek selanjutnya itu kita akan membuat secara real desain yang
10 dari SMK Negeri 1 Prinapus. Di sini saya akan melakukan wawancara pasca observasi yang ditemani oleh Bu Gumiati dan PP saya Bu Nini. Oke, ya kita langsung mulai saja. Selamat pagi Bu Nia. Selamat pagi Bu Nini. Saya minta izin untuk bisa melakukan pasca observasi di Bu Nia. Setelah kita 1 minggu yang lalu sudah melakukan observasi di dalam kelas. Kita mulai. Ya, siap. Oke, bagaimana kabarnya Bu Nia hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Saya ingin bagaimana perasaan Bu Nia kemarin saya observasi dalam kelas? Alhamdulillah sudah lega Ibu. Jadi apa yang sudah kita bincangkan sebelumnya di observasi itu saya sudah mulai menjalankannya, lega, senang. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Kemarin saya juga melihat Bu Nia waktu di dalam kelas juga sudah aktif, murid-muridnya juga aktif, Bu Nia juga sudah untuk menjelaskan sesuai yang sudah kita bicarakan kemarin waktu pra ya. Boleh nggak diceritakan kembali area pengembangan yang Bu Nia lakukan di dalam kelas dan hal positif apa yang sudah Bu Nia kembangkan di dalam kelas kemarin? Untuk area pengembangan kemarin karena kita namanya produktif itu pastinya ada pengembangan di bagian sisi pengetahuan dan juga pengembangan di sisi keterampilan. Meskipun sebagian besar 70% itu ke keterampilan, tapi di pengetahuannya kemarin tentang materi moodboard itu menurut saya anak-anak sudah bisa menyerap materi apa yang saya sampaikan karena terbukti dengan pembelajaran kemarin kita ambil PJBL itu dari segi keterampilannya anak sudah bisa mempresentasikan moodboard mereka dari desain mereka dari apa yang akan digunakan mereka sendiri-sendiri. Berarti pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah masuk ke dalamnya ya? Karena satu anak satu produk, jadi otomatis produknya modelnya beda ya prosesnya juga pasti beda. Ada beberapa proses ya dalam berdiferensiasi itu kan ada beberapa proses ya. Kalau kita mengulik kembali itu ada konten, ada prosesnya itu sudah ini semua ya. Oke, menurut Bu Nia yang perlu ditingkatkan di dalam kelas apa ini? Kalau dari observasi yang kemarin dilakukan memang pengembangannya kan dari sisi keterampilan dan pengetahuan, strateginya juga sudah mencoba basicnya project. Hanya saja kalau menurut saya waktu observasi kemarin itu untuk media audiovisualnya masih kurang kena dan ketika anak-anak mempresentasikan hasil desain mereka itu yang saya inginkan waktu di kelas saat itu anak aktif, kritis gitu terus bisa mengendalikan diri mereka ketika berkelompok, kemudian meningkatkan kesadaran diri mereka masing-masing ketika untuk presentasi itu masih kurang karena ya itu tadi anak masih merasa cemas kalau suruh maju itu masih pasif, masih takut seperti itu. Jadi menurut saya yang kurang berhasil tentang peningkatan KSE-nya mereka sendiri, KSE sosial emosionalnya itu. Ya, karena itu memang kalau dari saya sendiri dari guru yang memang butuh effort, kemudian butuh coaching yang lebih dalam terkait pengembangan diri dari si anak. Itu PR buat saya. Kalau untuk yang keberhasilan saya sejauh ini dari keterampilannya mereka sudah dapat semua, gitu kan. Nyatanya juga produknya bisa kita lihat di sana. Mereka juga sudah menghasilkan desain sesuai mood mereka masing-masing seperti itu. Iya, memang dalam kemarin sih itu seperti dunia bila tadi ya, karena memang untuk membuat anak aktif, membuat anak bisa ini memang kita harus satu ini dengan anak-anak gitu ya. Memang saat itu ya memang saya mendengar dari pembicaraan kita tadi kurang aktif, terus anak-anak kurang ini ya, kurang pengennya serius. Iya. Kita mau tanya apa
bingung main ternyata. Padahal saya tahu mereka tuh pengen eksplor lagi gitu. Ya mungkin untuk memancingnya agak kurang. Kalau sudah seperti itu dunia, strategi dunia nanti apa ini? Ya itu ya misalnya kita kan harus tahu kondisi anak masing-masing. Iya. Kadang yang serius pun juga ini pekerjaannya juga belum tentu sebagus mereka yang diem seperti itu. Tapi sejauh ini ya kalau misalnya kita lihat, saya lihat dari kasusnya anak dulu, karena dari kepasifan mereka itu kan faktornya juga tidak hanya dari sekolah seperti itu. Mungkin kebiasaan mereka yang sudah di lingkungan rumah, misalnya seringnya itu sibuk dengan dunia mereka sendiri. Nah di sekolah jadi ikut ke bawah gitu, masih individual. Jadi keterampilan berrelasi mereka itu masih kurang seperti itu, masih ego sendiri-sendiri. Nah itu ada juga yang sudah pandai berrelasi kayak apa itu, untuk si Aulia itu kan bagus dia ngomongnya, cuma hasilnya memang desainnya masih kurang kreatif seperti itu. Ya ada plus minusnya dari anak ya, jadi saya yang mungkin harus ini memahami anak lebih dalam, mungkin harus di coaching sendiri seperti itu. Lebih bisa saya harus bisa manajemen kelas lebih baik. Terus sebenarnya bagus sekali. Mudah-mudahan rencana dunia nanti ya dengan membaca anak, terus mengetahui apa ya latar belakang ya, karakteristik ya, motivasi, ya, intrinsik mereka, dan kalau ekstrinsiknya kan kita nggak bisa mengatakan anak ada di lingkungan seperti apa, lingkungan mereka seperti apa. Yang penting juga kita di sekolah ya bisa ini anak mau belajar itu aja sudah bagus menurut saya. Bagus sebenarnya sudah ini moga-moga terlaksana dan bisa terkondisikan sesuai dengan keinginannya. Kapan akan dilaksanakan tentang coaching, terus tentang anak-anak? Strategi yang akan saya lakukan, sebenarnya saya juga punya ini Bu, sempat membaca bukunya dari Pak Rizal, itu kayaknya bagus kalau dipraktekkan untuk strategi membuat anak lebih aktif lagi atau lebih serius itu ibaratnya. Itu tuh mungkin ada student of the week. Nah itu kan belum jarang kalau saya atau belum pernah ada. Jadi student of the week itu satu cara untuk menghargai anak dari ini, tidak hanya dari sisi materi yang kita sampaikan saja. Misalnya ya student of the week bagi anak yang paling sergap bantu guru minggu ini. Nah, seperti jadi mungkin ada apresiasi yang tidak melulu tentang prestasi seperti itu. Harapannya anak jadi lebih senang dan termotivasi untuk belajar tata busana yang tadinya tuh membosankan, itu jadi menyenangkan seperti itu. Kemudian strateginya ya minggu pertemuan berikutnya kemarin sempat saya sampaikan ke anak terkait evaluasi kesepakatan kelas itu minggu depan punya berlakuan studi of the week seperti itu. Saya mereka sudah masuk dengan tanya, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya di B2 11B2 itu nanti di materi proses menjahit busana itu nanti akan saya laksanakan strategi coaching dan student activity tadi. Oke, bagus sebenarnya tadi saya tertarik tadi dengan jawaban dunia yang melakukan strategi yang sangat luar biasa nanti dalam kelas untuk menumbuhkan semangat atau motivasi anak ya, dengan pembelajaran integrasi, terus ASP-nya itu dengan student of the week, dengan coachingnya. Saya tunggu nanti kabar berikutnya nih. Minggu depan saya tunggu ya hasilnya yang sudah dunia rancang sedemikian rupa ini. Bagaimana perkembangannya nanti kalau sudah bagus kita bisa diseminasikan kepada teman-teman kita untuk bisa belajarnya sesuai dengan bakat siswa nantinya gitu ya. Dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, apa yang bisa dunia ambil? Ya, dari pasca observasi ini mungkin nanti saya jadi lebih bisa merefleksikan diri saya sendiri, utamanya terkait bagaimana itu mengelola saya sendiri, kemudian bagaimana cara
menghargai siswa lebih dalam lagi untuk peningkatan KSN itu. Dan ya saya hanya berupaya nanti hasilnya mungkin ya tidak mungkin sempurna karena ya sempurnanya untuk anak kita. Pastinya iya. Iya kan ya sempurna cuma Iya, ya. betul. Ya, benar sekali. Ya, terima kasih Bunia sudah meluangkan waktunya. Sekarang minta untuk Bu Nini untuk memberikan umpan balik atas pasca observasi saya dengan ini. Yang Bu Nini. Terima kasih sekali Bu Iva yang telah melaksanakan sesi coaching yang sangat luar biasa. Bu Iva juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sungguh luar biasa sehingga bisa mengorek, mengeluarkan semua ide-ide Bu Nia, sehingga Bu Nia juga merasa tidak ada beban di hati mengeksplor semua idenya. Dan tadi kalau saya simak luar biasa sekali. Ini ada beberapa hal yang saya garis bawahi sangat luar biasa. Pembelajaran diferensiasi, jadi kan lebih ke produk ya, proses dan produk dari masing-masing anak itu atau kelompok yang menghasilkan produk masing-masing. Dan KSE-nya sebenarnya tadi juga sudah masuk sih. Tadi kan ada kelompok, cuma Bunia merasa bahwa di KSE-nya tadi kayak manajemen diri, kemudian kemampuan relasi anak, pengennya Bunia anak itu castistus ya, aktif, dirimis. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau saya amati dari ngobrol berdua tadi sebenarnya Bunia itu KSE-nya juga sudah dapat. Tapi bagus, Bunia mau merefleksi, mau mengakui ya Pak, mau mengakui bahwa bukan kekurangan ya, tapi hal yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran itu adalah KSE-nya atau PSE-nya. Jadi harapannya memang seperti itu. Jadi coaching itu berjalan secara natural, kayak kita ngobrol seperti biasa ini, tidak ada tekanan, tidak merasa diintimidasi, dan prosesnya tadi saya amati sudah sangat luar biasa keren. Sukses untuk pas waktunya. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih. Demikian perbincangan pasca observasi kami. Saya Iva Farfiani dari Bu Kurniawati sebagai observer dan Bu Nini sebagai PP. Semoga bisa menjadi masukan yang baik untuk kita semua ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.